Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Aziza dengan NIM 17 10 30 10 38. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang materi SPF, Sistem Pelayanan Fisioterapi, guna untuk memenuhi tugas praktikum saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang berkaitan tentang sistem pelayanan di rumah sakit. Yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan tentang landasan hukum fisioterapis dalam praktek di rumah sakit. Yang kedua ada itu tentang STR, SIP, dan juga sistem kredensial. Nah, yang terakhir itu tentang penanganan pelayanan fisioterapi di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat menyaksikan. Pertama yang akan saya jelaskan itu tentang landasan hukum praktik fisioterapi di rumah sakit. Untuk landasan hukumnya, di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu tentang PMK nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi dan PMK nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Oke, yang pertama itu ada PMK nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Pada pasal satunya itu, ayat 1, dia itu tentang standar pelayanan fisioterapis adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Dan ayat 2-nya itu berisi fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan juga memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan penanganan secara manual maupun dengan alat. Alat yang dimaksud di sini itu tentang penggunaan electrical physical agent atau EPA. Nah, di dalam Permenkes sendiri, Permenkes nomor 65 tahun 2015 ini, dia tidak hanya membahas tentang praktek fisioterapi di rumah sakit saja, tetapi juga secara keseluruhan. Misalkan seperti cangkupan pelayanan yang dilayani oleh fisioterapi yang meliputi yang pertama itu ada muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal ini adalah penyakit yang berhubungan dengan tendon, otot, atau ligamen. Nah, yang kedua itu fisioterapi ini melayani penyakit yang berhubungan dengan neuromuskuler atau yang penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Seperti contohnya ada stroke, Parkinson, CTS, dan masih banyak. Lalu ada kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler ini penyakit yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah. Lalu ada tentang pulmonal. Nah, kalau pulmonal ini fisioterapi melayani penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. Lalu ada integumen. Nah, integumen ini adalah fisioterapi ini melayani tentang kulit, bisa tentang spa atau klinik kecantikan. Dan juga ada kesuan yang terakhir. Nah, di kesuan ini biasanya fisioterapi itu bisa melakukan pelayanan seperti melakukan senam hamil atau senam nifas. Nah, pada Permenkes ini juga dijelaskan tentang tingkat fasilitas kesehatan seperti pelayanan fisioterapi pelayanan fisioterapis di puskesmas, terus di rumah sakit umum, lalu ada rumah sakit khusus, dan juga ada praktek mandiri. Nah, untuk alur pelayanannya itu, dia itu ada untuk rawat jalan, rawat inap. Nah, untuk proses pelayanannya sendiri itu, fisioterapi itu akan melakukan yang pertama itu melakukan asesmen pada pasien. Jadi kita itu menanyakan keluhan utama pasien, penyakit bawaan ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua itu kita menegakkan diagnosa sendiri. Lalu ada perencanaan intervensi. Apa sih intervensi yang cocok untuk diagnosa yang sudah kita tegakkan sebelumnya? Lalu setelah itu kita melakukan intervensi. Nah, setelah intervensi kita lakukan, kita akan mengevaluasi apakah si intervensi ini bekerja baik
pada diagnosa yang tadi, yang pada intervensi yang kita berikan. Lalu setelah itu kita adakan edukasi kepada pasien agar bisa mengurangi rasa sakit ataupun bisa meminimalisir terjadi lebih parah lagi penyakitnya. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Untuk PMK nomor 80 tahun 2013 ini dia tentang penyelenggaraan pekerjaan dan juga praktek fisioterapi. Nah, pada PMK ini dijelaskan tentang beberapa surat yang harus diperoleh seorang fisioterapi sebelum dia melakukan praktek di mandiri ataupun di pelayanan kesehatan. Untuk suratnya sendiri itu, yang pertama dia ada STRF. Nah, STRF ini adalah surat tanda registrasi fisioterapi. Ini itu dikeluarkan oleh pemerintah kepada fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada SIPF. Ini itu surat izin praktek fisioterapi. Nah, untuk surat izin ini itu harus diperoleh oleh seorang fisioterapis yang ingin membuka praktek mandiri. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada SIKV. Nah, SIKV ini adalah surat izin kerja fisioterapi. Nah, si surat izin kerja ini adalah bukti tertulis kewenangan untuk menjalankan praktek fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu tadi juga pada pasal 8 ayat 1 itu dijelaskan bahwa ketika kita ingin memperoleh SIPF dan juga SIKV, kita harus mempunyai surat tanda registrasi fisioterapi atau STRF tadi. Nah, di sana juga dijelaskan di pasal 9 ayat 1 dia itu menjelaskan bahwa bagaimana kita memperoleh si SIPF tadi dan juga SIKV. Di situ sudah ada beberapa kayak surat-surat yang harus kita penuhi sebelum kita mendapatkan SIPF itu, syarat yang dipenuhi. Nah, lalu pada bab 3-nya ini dia itu ada menjelaskan tentang praktek mandiri, mendirikan praktek mandiri. Di sini dijelaskan di pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Jadi untuk kesimpulan pada kedua PMK ini, menurut saya di PMK nomor 65 dan juga 80 ini yaitu menyatakan bahwa fisioterapis adalah profesi mandiri dan bukan berada di bawah para medis lainnya, bukan juga pembantu dokter dan juga asisten dokter. Seorang fisioterapis ini bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada dokter tersebut. Oke, yang kedua itu yang akan saya jelaskan yaitu tentang STR, SIP, dan juga sistem kredensial. Nah, yang pertama, si STR sendiri itu merupakan singkatan dari surat tanda registrasi. Jadi, jika seorang fisioterapi ingin bekerja sebagai seorang terapis atau fisioterapis, dia ini harus sudah memiliki STR. Nah, si STR ini dia berlaku untuk SIP. Jadi satu STR itu berlaku untuk SIP di seluruh NKRI. Biasanya STR ini dikeluarkan oleh pemerintah kepada seorang fisioterapis yang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang sudah sesuai dengan perundang-undangan. Untuk jangka waktunya, si STR ini memiliki jangka waktu 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, itu bisa diperpanjang lagi. Nah, yang kedua, yaitu ada SIP. SIP ini merupakan singkatan dari surat izin praktik. Nah, syarat untuk membuat SIP ini yaitu kita harus sudah memiliki STR. Nah, si SIP ini dia itu bisa kita gunakan jika mana misalkan seorang fisioterapis ingin membuka praktek mandiri atau hanya bekerja di sebuah pelayanan kesehatan. Biasanya si SIP ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan hanya berlaku di satu tempat tersebut. Jika kita ingin misalkan kita ingin membuka praktek di daerah lain, kita harus mencari SIP di daerah tersebut melalui pemerintah kabupaten atau kotanya. Nah, si SIP ini dia juga berlaku sepanjang STR-nya ini juga masih aktif.
dan bisa diperpanjang bisa diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Oke, yang selanjutnya itu tentang sistem kredensial. Nah, si kredensial sendiri adalah sebuah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Jadi, untuk yang kredensial itu, jika seorang fisioterapi ingin mencari fisioterapis, dia harus melakukan proses evaluasi tersebut. Nah, jika dia ditentukan layak, hasil akhirnya itu dia akan diberikan surat klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis FTR tersebut. Nah, jika dia sudah mendapatkan surat itu, dia bisa melakukan rekredensial, di mana itu proses reevaluasi, apakah dia masih layak atau tidak menjadi seorang fisioterapis. Nah, untuk yang terakhir yang akan saya jelaskan secara singkat yaitu tentang surat edaran IV bulan Maret lalu tahun 2020 tentang sistem pelayanan fisioterapi di masa pandemi COVID-19 ini. Karena seorang fisioterapi juga merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan selalu bertemu dengan pasien, berkontak fisik dengan pasien, itu akan lebih meningkatkan terpaparnya oleh virus ini. Nah, oleh karena itu dibuatnya pedoman ini agar memberikan perlindungan baik terhadap fisioterapinya maupun oleh pasiennya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini bagi fisioterapi di pelayanan kesehatan. Nah, untuk isi dari surat edaran ini yaitu pertama berbunyi bahwa setelah melakukan asesmen, pelayanan dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas maupun klinik, itu di masing-masing wilayah dipersilakan bagi fisioterapisnya untuk mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, penjadwalan, pembatasan, penghentian dan juga penghentian pelayanan fisioterapi. Lalu yang kedua, untuk menggunakan APD dan juga prosedur keselamatan pelayanan sesuai dengan pelayanan fisioterapis yang terlampir pada edaran ini. Lalu untuk menghentikan pelayanan di luar klinik ataupun rumah sakit dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah masing-masing. Seperti yang tadi saya sampaikan itu, di surat edaran ini itu berisi tentang lampiran yang disediakan sebagai pedoman keamanan pelayanan fisioterapi di pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu, perlindungan utama itu adalah cuci tangan. Kita itu harus sering-sering cuci tangan dan juga menjaga jarak bila di sekitar kita itu masih terdapat orang lain gitu, sepanjang 1,5 sampai 2 meter. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan tangan kita sebagai fisioterapi. Nah, kita harus melakukan cuci tangan itu di setiap 5 momen, yaitu ada sebelum menyentuh pasien, lalu sebelum melakukan tindakan aseptik maupun membersihkan pasien, lalu setelah melakukan tindakan aseptik atau ketika kita terpapar oleh cairan tubuh dari pasien, lalu setelah menyentuh pasien dan setelah menyentuh area sekitar pasien. Nah, untuk cara mencuci tangannya ini itu ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan hand sanitizer ataupun dengan sabun dan juga air mengalir. Lalu untuk tidak menyentuh hidung, mulut dan juga area wajah lainnya. Karena penyebaran si COVID-19 ini sendiri bisa melalui droplet, maka sebaiknya kita tidak menyentuh area wajah, mulut dan hidung kita. Hal ini juga kita bisa ajarkan kepada pasien agar terhindar dari COVID-19. Lalu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk alat pelindung diri ini, jika fisioterapis ini ditugaskan di ruang isolasi, itu harus menggunakan apron atau gown atau cover all jumpsuit. Lalu penutup kepala bila tidak menggunakan cover all jumpsuit atau bergo. Lalu sepatu tertutup
boot atau shoes cover. Lalu ada Google atau kacamata. Nah, ini itu untuk mencegah ada resiko percikan cairan tubuh dari pasien. Terus menggunakan visor, menggunakan handscoon. Nah, ini itu kalau handscoon sendiri itu harus dilepas ketika kita sudah memegang pasien. Terus ada menggunakan masker N9 dan menggunakan sarung tangan luar. Nah, setelah selesai melakukan itu, lakukan pelepasan APD sesuai dengan urutan. Yang pertama, disinfektan sarung tangan bagian luar dengan hand rub atau alkohol atau cuci tangan dengan hand sanitizer. Lalu disinfektan sepatu bootnya bila pakai sepatu boot. Lalu sarung tangan yang dulu tadi itu dilepaskan. Lalu setelah itu lepaskan visor, buka sepatu boot, buka apron, terus disinfektan sarung tangannya. Lalu lepas kacamata pelindung tadi. Nah, lepas maskernya, terus disinfektan lagi sarung tangannya, terus cuci tangan lagi dengan air mengalir dan juga sabun, lalu keringkan. Lalu kita melepaskan shoe cover dekat kamar mandi, lalu melakukan kebersihan diri, yaitu mandi dan juga keramas. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari ketiga materi tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.